Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras serangan brutal Israel di Gaza. Dalam pernyataan bersama pada Senin 19 Mei 2025, mereka memperingatkan akan menjatuhkan sanksi jika Israel tak segera menghentikan serangan militer dan membuka blokade bantuan kemanusiaan. Ketika pemimpin itu menyebut meski mereka mendukung hak Israel membela diri, tindakan militer yang terus membabi buta dianggap tidak proporsional dan beresiko melanggar hukum internasional. Mereka juga mengecam keras blokade bantuan makanan, medis, dan bahan bakar yang memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Selain serangan, mereka menyoroti pernyataan Menteri Israel yang mengancam akan memindahkan warga Palestina secara paksa. Menurut mereka, itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Pernyataan ini menjadi salah satu kritik terkeras terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Starmer, Macron, dan Carney menegaskan jika Israel tidak segera menghentikan operasi militer dan membuka akses bantuan, mereka akan mengambil langkah tegas. But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron and Prime Minister Carney last night. And I want to put on record today that we're horrified by the escalation from Israel. We repeat our demand for a ceasefire as the only way to free the hostages. We repeat our opposition to settlements in the West Bank. And we repeat our demand to massively scale up humanitarian assistance into Gaza. The recent announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza, a basic quantity, is totally and utterly inadequate. So we must coordinate our response because this war has gone on for far too long. We cannot allow the people of Gaza to starve. Meski tidak merinci sanksi yang dimaksud, mereka mendukung penuh upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Ketiganya juga menyatakan siap mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara. Hamas menyambut baik sikap ini, menyebutnya sebagai langkah penting menuju keadilan internasional. Sementara Netanyahu menanggapi dengan marah, menyebut pernyataan itu sebagai hadiah untuk serangan genosida Hamas pada 7 Oktober. Di sisi lain, tekanan internasional memaksa Israel membuka kembali akses bantuan meski masih terbatas. 5 truk bantuan pertama berhasil masuk lewat Kerem Shalom, membawa makanan bayi dan suplai darurat lainnya. Tapi PBB menilai jumlah itu masih jauh dari cukup. UNOCHA menyebut setelah hampir 3 bulan blokade, bantuan itu seperti setetes air di lautan. PBB mendesak Israel untuk membuka lebih banyak jalur masuk agar distribusi bantuan bisa menjangkau 2 juta warga Gaza yang terancam kelaparan. Namun Israel berencana menyalurkan bantuan lewat lembaga yang didukung Amerika Serikat dengan pengamanan militer. PBB dan lembaga bantuan mengecam rencana ini, menyebutnya tidak manusiawi dan berpotensi menjadikan bantuan sebagai alat perang.